Garuda takes its flight through the fields we're marching on to the World Cup we. Korea Selatan kita kalahkan, tapi kenapa malah Korea Utara yang bantai kita habis-habisan? Skor nggak main-main 0-6. Dan yang lebih bikin geger, media Korea Selatan sampai bilang, itu bukan tim U17, itu kayak tim senior. Dan bukan cuma mereka yang heran, netizen Indonesia pun juga ikut curiga. Ada yang bilang, posturnya gede-gede banget, lebih dari pemain Asia Barat. Ada juga, Korut fisiknya benar-benar kuat banget bak tentara militer. Pemain kita pada mental. Apa benar ada yang janggal dengan tim Korea Utara U17? Atau justru ini cermin besar buat kita sendiri? Meskipun begitu, Coach Nova nggak tinggal diam. Setelah laga, beliau langsung blak-blakan soal apa yang salah di tim kita. Dan gak cuman itu, evaluasi besar mulai disiapkan buat Piala Dunia. Dan di tengah kekalahan Timnas U17, Ketua Umum PSSI Pak Erik langsung pasang badan dan buka suara. Lantas seperti apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu kita evaluasi dari tim U17? Mari kita bahas lengkapnya di video ini. Setelah peluit akhir berbunyi, bukan hanya publik Indonesia yang syok, media Korea Selatan pun ikut terdiam dan bingung. Bagaimana bisa Indonesia yang di laga pembuka menang atas Korea Selatan justru dibantai habis oleh Korea Utara? Media Korea, net.com, bahkan menulis dengan judul mencolok, rasanya seperti bertanding melawan tim dewasa. Mereka heran Indonesia datang ke laga ini sebagai juara grup sempurna, menang 3 kali beruntun. Tapi saat melawan Korea Utara, Garuda Muda tak berkutik sama sekali. Dari pengamatan media Korea, setidaknya ada 3 hal besar yang bikin mereka curiga. Pertama, postur dan kekuatan tubuh pemain Korea Utara tidak wajar untuk anak-anak usia 17 tahun. Mereka terlihat seperti pemain profesional yang sudah bertahun-tahun digembleng fisik. Kedua, stamina yang luar biasa. Selama 90 menit penuh mereka terus menekan, tanpa sedikit pun kehilangan tempo. Gak ada lelah, gak ada jeda, seolah baru dimulai di menit ke-80. Dan terakhir soal kematangan taktik. Tim ini bermain sangat efisien, struktur pertahanannya solid, dan saat menyerang, mereka tahu persis kemana bola harus diarahkan. Bukan cuma media Korea yang curiga, dari Indonesia pun netizen mulai bertanya-tanya. Akun X @danira_hadean menulis, U17-nya Korut gede-gede banget badannya. Kayaknya ngelebihin pemain-pemain Asia Barat ex-Soviet badannya. Lalu @Johnny_Prayoga ikut menyindir soal pressing dan kekuatan militer ala Korea Utara. Korut benar-benar belajar dari Korsel. Mereka nggak menyia-nyiakan sedikit pun peluang dan celah karena kesalahan pemain kita. Korut fisiknya benar-benar kuat banget, bak tentara militer. Pemain kita pada mental. Dan yang lebih vokal lagi, @Autirahman menyuarakan keraguan yang mulai banyak dibicarakan. Kalah kualitas. Gila, luar biasa speed dan power pemain-pemain Timnas U17 Korut. Mereka bermain seakan-akan bukan usia U17 pada umumnya. Sebenarnya, agak sangsi sih dengan usia pemain-pemain tersebut, atau? Ya, tekanan fisik mereka memang nggak main-main. Pressing sejak awal, duel 1 lawan 1 dimenangkan. Stamina nggak habis-habis, seolah kita nggak dikasih waktu buat pegang bola. Dan hasilnya, timnas kita kelimpungan, gagal atur tempo, kehilangan fokus setelah gol cepat di menit ke-7, dan nggak mampu keluar dari tekanan. Lalu apa benar mereka hanya unggul secara fisik, atau justru kita yang masih menyimpan banyak celah? Sesaat setelah pertandingan, Coach Nova tidak bersembunyi. Lewat Instagram pribadinya, ia menuliskan pesan panjang penuh makna, penuh penyesalan, tapi juga penuh harapan. Saya minta maaf, akhirnya perjalanan kami di Piala Asia U17 harus terhenti di babak 8 besar, tulis Coach Nova. Namun di balik kekalahan ini, Coach Nova tetap menegaskan satu hal. Mimpi kita ke Piala Dunia U17 sudah tercapai. Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemain, staf pelatih, ofisial, PSSI, pemerintah, dan semua pendukung sepak bola Indonesia. Karena menurutnya, mimpi besar ini bukan hasil kerja satu orang, tapi kerja keras semua pihak. Tapi Coach Nova juga tidak menutup mata. Ia mengakui bahwa tim ini belum sempurna dan masih banyak PR besar sebelum berlaga di Piala Dunia U17 bulan November nanti. Dan dari hasil analisis pertandingan kontra Korea Utara, ada 5 hal besar yang harus segera dievaluasi. Pertama,
pertama adalah gol cepat dan konsentrasi langsung hilang. Laga yang baru berjalan 7 menit, kita sudah kebobolan. Gol ini mengubah segalanya, ritme jadi kacau, dan pemain kita mulai panik. Gol cepat itu jadi awal dari dominasi penuh Korea Utara. Kedua, hukum penalti dan efek mental yang memukul. Saat sudah tertinggal 0-3, kita dihukum penalti. Bukan cuma soal skor yang makin menjauh, tapi mental pemain langsung runtuh. Dan hanya semenit setelah penalti itu, gawang kita kembali jebol. Ketiga adalah kalah penguasaan bola total. Korea Utara pegang bola lebih dari 70%. Indonesia hanya bisa bertahan dan mengejar. Kita seperti kehilangan kendali permainan sejak awal hingga akhir. Keempat, minimnya peluang dan mandeknya kreativitas. Sepanjang laga Indonesia cuma bisa menciptakan 3 tembakan dan semuanya tak membahayakan. Padahal di laga grup kita begitu tajam. Tapi kali ini pertahanan Korea terlalu solid dan kita gagal menembus. Terakhir kalah kualitas, bukan sekedar fisik, ini mungkin yang paling terasa. Dari sisi ketenangan, organisasi permainan, efisiensi, hingga stamina, Korea Utara unggul jauh. Ya masih banyak yang harus diperbaiki. Dan sekarang waktu kita tinggal 7 bulan menuju Piala Dunia U17 di Qatar. Di tengah kritik dan kekecewaan netizen, Pak Erik memberikan tanggapan untuk mengajak kita semua melihat perjuangan tim ini dari sudut pandang yang lebih utuh. Dalam unggahan Instagramnya, Pak Erik menuliskan, langkah timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025 harus terhenti usai kalah dari Korea Utara. Ini menjadi pelajaran berharga. Tapi kata kuncinya bukan soal kalah, melainkan tentang bagaimana kita bangkit. Kita harus mengapresiasi kerja keras dari seluruh pelatih, pemain, dan ofisial yang sudah bekerja keras di Piala Asia U17 2025. Terima kasih juga untuk seluruh supporter yang sudah memberikan semangat dan dukungan untuk timnas U17. Dan dari sinilah Pak Erik mengajak kita semua untuk fokus ke depan. Kita persiapkan timnas U17 untuk tampil di Piala Dunia U17 2025 di Qatar November mendatang. Sebelumnya, Erik juga sempat mengingatkan, jangan hukum mereka karena kalah. Mereka anak-anak muda dan jalan mereka masih panjang. Dikutip dari Okezone Bola. Mereka yang tampil di Piala Asia kemarin bukan hanya sekedar pemain bola. Banyak dari mereka adalah anak dari keluarga sederhana yang berjuang keras demi satu mimpi, membela Indonesia. Every pass and every goal lights a fire in our soul. Together we will stand as one till the final whistle's done. Kita memang kalah dan kalah dengan menyakitkan. 0-6 dari Korea Utara bukan skor yang mudah diterima. Apalagi saat sebelumnya kita berhasil mengalahkan tim seperti Korea Selatan. Apalagi ketika jutaan pasang mata sudah mulai berharap tinggi. Tapi mungkin dari sinilah semuanya justru dimulai. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, kadang untuk tumbuh kita memang harus jatuh dulu. Dan dari kekalahan yang paling pahit, seringkali lahir perubahan yang paling besar. Pasti kalian juga masih ingat bagaimana Argentina memulai Piala Dunia 2022 dengan kekalahan, tapi mereka bangkit dan akhirnya mereka juara. Kita memang bukan Argentina, tapi kita juga tidak sedang main-main. Coach Nova sudah bicara jujur. PSSI sudah menjanjikan pembenahan besar. Dan para pemain, mereka berjuang sejauh ini bukan untuk menyerah, tapi untuk bangkit lebih tinggi. November nanti saat dunia menoleh ke Qatar, kita ingin tunjukkan bahwa timnas Indonesia U17 bukan sekedar tim penggembira, tapi tim yang belajar dari luka dan siap menciptakan kejutan. Dan semua itu dimulai dari satu hal, dukungan dari kita semua. Karena mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah masa depan sepak bola Indonesia. Dan masa depan itu sedang kita bangun mulai sekarang.